Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Uki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2 yang sudah mendapatkan SK pengangkatan tentunya. Karena di video kali ini kami akan membahas terkait dengan pemberian untuk gaji ke-13 bagi rekan-rekan guru yang sudah nyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan informasi mengenai pemberian gaji ke-13 untuk ASN di Indonesia untuk tahun anggaran 2022. Di sini kami mendapatkan informasi resmi. Nah, ini adalah file resmi pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu terkait juga menjelaskan untuk pemberian THR ya Bapak Ibu. Sini karena keterangan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022. Nah, kita akan membahas ini terkait dengan untuk gaji ke-13 ya. Nah, di sini tertulis yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah landasan terkait dengan untuk pemberian ya gaji ke-13 untuk ASN yaitu PNS dan juga tentunya P3K. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini adalah terkait dengan untuk penerima dan pembayaran. Dan kalau kita lihat di sini penjelasan untuk penerima untuk gaji ke-13 tahun 2022 yaitu pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi daerah. Kemudian P3K. Nah, di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi daerah. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu bisa baca, fokus kita di sini untuk membahas terkait dengan untuk yang P3K. Nah, kemudian untuk pembayarannya sendiri untuk gaji ke-13 atau tunjangan ke-13 di sini untuk jadwal paling cepat itu pada bulan Juli tahun 2022. Kemudian dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juli tahun 2022. Dan untuk besaran gaji ke-13 yang dibayarkan itu didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Nah, untuk komponen penerimaan gaji ke-13 sendiri, di sini bisa kita lihat untuk yang P3K itu mulai dari ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian kelima adalah tambahan penghasilan paling banyak 50% itu bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan tentunya kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan ya, untuk tambahan penghasilan paling banyak 50%. Nah, ini untuk komponen penerimaan gaji ke-13 untuk PNS dan P3K. Nah, kemudian untuk ketentuan pembayaran gaji ke-13 sendiri, di mana di sini dijelaskan untuk gaji ke-13 itu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Dan kedua, penjelasannya gaji ke-13 yang dibayarkan APBD itu tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan khusus provinsi Papua, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, terkait dengan ketentuan pembayaran gaji ke-13 ini, itu ketentuan lebih lanjut nantinya mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD itu diatur di dalam peraturan kepala daerah atau Perkada. Jadi untuk gaji ke-13 ini juga diatur di dalam Perkada untuk lebih lanjut mengenai teknis pemberiannya. Nah, yang menjadi kabar pentingnya di sini terkait dengan langkah percepatan
yang diambil oleh Kemendagri terkait dengan pemberian gaji ke-13. Untuk THR tentunya sudah lewat ya Bapak Ibu. Di sini kita fokus yang ke gaji ke-13, di mana di sini dijelaskan untuk mempersiapkan dan mempercepat penetapan perkada mengenai teknis pemberian gaji ke-13 itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian gaji ke-13 tahun 2022 ya, serta memperhatikan di sini kemampuan ya, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk pejabat gubernur dan pejabat bupati atau wali kota, itu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Kemudian langkah percepatan terkait dengan pembayaran gaji ke-13 ini yaitu pembayaran tunjangan gaji ke-13 ya. Untuk gaji ke-13 itu diupayakan paling cepat bulan Juli, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juli tahun 2022. Dan kemudian terkait dengan komponen penghasilan bulan Juni 2022 untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada huruf B tadi ya, itu bukan merupakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan gaji ke-13. Itu bagi calon PNS, dan tentunya P3K itu juga memperhitungkan komponen penghasilan yang tidak termasuk komponen perhitungan pembayaran gaji ke-13, sehingga tidak masuk dalam perhitungan pertimbangan objektif lainnya pada tambahan penghasilan. Jadi ini langkah ketiga yang diambil oleh Kemendagri untuk percepatan pembayaran gaji ke-13. Kemudian terkait dengan pemberian tunjangan gaji ke-13 ini untuk di tahun 2022 tentunya dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah Bapak Ibu terkait untuk langkah percepatan pembayaran gaji ke-13 untuk di tahun 2022. Dan dari PP dan edaran yang ini, kita minta pertegas langkah percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, langkah percepatan pembayaran THR dan gaji 13. Kita minta, ini ada semacam afirmasi destinasi yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, diminta mempersiapkan dan mempercepat penetapan perkada mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ya, di mana perkada ini tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk provinsi atau gubernur untuk kabupaten wali kota, ya, termasuk kabupaten atau kota ya, termasuk di sini penjabat gubernur, penjabat bupati, wali kota tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jadi silakan perkadanya disiapkan, percepat penetapan perkadanya. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya diupayakan. Ini kita minta diupayakan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya yang didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022. Dan pembayaran gaji ke-13 diupayakan paling cepat bulan Juli yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Komponen penghasilan bulan April 2022 dan komponen penghasilan bulan Juni 2022 untuk gaji 13 bukan merupakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan gaji ke-13. Sehingga bagi calon PNS maupun P3 yang menerima TPP juga memperhitungkan komponen penghasilan yang tidak termasuk komponen perhitungan pembayaran THR dan gaji ke-13, sehingga ini tidak masuk dalam perhitungan pertimbangan objektif lainnya pada tambahan penghasilan. Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD tahun 2022, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia, ya, dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun 2022 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya ditampung di perubahan kalau kita melakukan perubahan, kalau tidak melakukan perubahan ditampung di laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Jadi kami mempertegas
bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia, jalan keluar kita ada dua: memaksimalkan pagu belanja pegawai yang ada tanpa melalui proses pergeseran. Nanti kemudian akan ditambah di perubahan APBD. Kalau kita melakukan perubahan APBD, kalau tidak dilaporkan dalam LRA, atau Bapak Ibu melakukan pergeseran anggaran. Ini sudah jelas mengikuti norma belanja yang sifatnya mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 2 PP 12 tahun 2019. Karena ini adalah perintah peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran tunjangan raya 13 2022 tersebut dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, di sini kita mohon kesediaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memonitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan pembayaran tunjangan raya gaji ke-13 di masing-masing pemerintah kabupaten kota pada APBD tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan PP 16 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait teknis pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD pada tahun 2022.